Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 234. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 234 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya setelah menonton video kami langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, di surah apa saja dan di ayat mana saja, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 234 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai sini, sampai akhir ini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya,
Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Jadi di sini yang sebelah kanan huruf sebelumnya, sebelah sini sebelah kiri huruf setelahnya, begitu. Pertama di sini faidza, dza dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini kita membaca Al-Qur'an nih, berjumpa nih kita dengan huruf alif. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi sudah kami jelaskan di awal, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif, huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif. Ini huruf alif. Sebelah kanan huruf alif mana? Sebelah kanan berarti yang huruf dza ini. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu tanda bacanya. Hurufnya itu boleh huruf apa saja. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ini baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah nih, atau harokat fathah. Baca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya dza dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah atau harokat fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Faidza, begitu. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Faidza balaghna ajalahun. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Kami di sini tetap sangat menyarankan ketika Bapak dan Ibu, saudara semuanya sudah belajar tajwid secara online, sudah menguasai tajwid secara online ya. Setelah menguasai ilmu tajwid secara online, maka bertalaki juga kepada seorang guru, begitu. Faidza, karena untuk menentukan kadar panjangnya mad, kadar panjangnya hukum itu ya, yang paling bagus adalah dengan bertalaki. Faidza balaghna ajalahunna fala. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil di bawahnya itu supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan huruf nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, begitu. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim bertasydid atau nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah atau kasroh, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini yang kita temui sekarang ini adalah huruf nun bertasydid. Ini huruf nun
tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Ini huruf sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Nah, sehingganya berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya ya digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi maksudnya gunnah dengan dengung itu sama saja. Nanti jangan bingung ya. Jadi karena dia digunnahkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ajalahunna fala, hunna fala. Nah, hunnya itu kita tahan, kita panjangkan. Hunna fala, begitu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih, bendera ke samping nih huruf alif nih. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif sebelumnya nih, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Tadi sudah detail kami jelaskan di awal tadi itu. Falah mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala juna. Nah, kemudian na dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fala junaha alaikum fima. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, ya itu maksudnya sama saja. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya nih ya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan ya, tidak memberatkan lisan dia karena dia lunak, maka lunak saja, jangan ditekan-tekan. Kita baca alaikum, nah, seperti itu lunak. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya adalah huruf fa. Tadi di awal sudah kami jelaskan kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf mim sukun. Nah, huruf setelahnya mana? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mim mana dia? Berarti huruf fa. Mim sukun setelahnya adalah huruf fa atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang berfokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, ini setelahnya adalah huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Jadi nanti ada huruf mim sukun misalnya, setelahnya adalah huruf ta, huruf lam misalnya, huruf waw misalnya, itu dan lain sebagainya. Itu semuanya namanya hukumnya izhar syafawi, terkecuali nanti ada mim sukun setelahnya huruf ba atau ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim, baru bukan izhar syafawi. Tapi ada mim sukun setelahnya huruf fa seperti ini, bukan huruf ba, bukan huruf mim, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Alaikum fima, begitu. Jangan dibaca alaikum fima, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja karena dia izhar. Alaikum fima, nah seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini.
Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nih baris satu ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, tanda baca kasrah. Huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fima, kemudian ma dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fima fa'alna, fi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya fi dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya nih berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Nah, fa'alna fi anfusihin. Nah, mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah nih. Nah, bukankah ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk huruf alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Karena kalau huruf alif itu dia bentuknya polosan saja seperti ini. Nah, polos seperti ini, dia tidak bisa memiliki tanda baca, dia tidak bisa menerima harokat. Nah, itu huruf alif. Nah, seperti ini nih, nggak ada tanda bacanya dia. Nah, seperti ini. Seperti ini begitu. Tapi kalau ada huruf alif kok memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas. Nah, baris 2 di atas huruf biasanya itu fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf. Baris 2 tapi dia di bawah huruf. Nah, itu kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun, setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu berjumpa dengan huruf apa dia, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, ya kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa begitu. Ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf fa atau nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu,
huruf setelahnya yang wajib kita ketahui. Jadi ini non sukun berjumpa dengan huruf fa, atau non sukun setelahnya adalah huruf fa. Nah, huruf fa ini huruf apa yang wajib kita ketahui supaya kita bisa mengetahui hukum tajwidnya itu apa, seperti itu. Kita lihat di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, di tengah-tengah dia, maka dikatakan awsat. Cara membacanya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Nah, jadi kita baca anfusihin, jangan dibaca angfusihin, jangan. Nah, anfusihin seperti itu. Nah, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anfusihin. Nah, seperti itu. Anfusihin. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Ini berjumpa dengan huruf nun bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal itu. Nah, maka cara bacanya digunnahkan tuh ya didengungkan. Nah, jadi suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fi anfusihin, hin. Nah, kita tahan, kita panjangkan. Hin nabil, hinnya tuh kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hin nabil ma'ruf. Kemudian di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf mim. Ini huruf alifnya nih disambung dengan huruf ba nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Atau huruf lamnya tuh berjumpa dengan huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, huruf lamnya nih setelahnya huruf apa? Di sini adalah huruf mim atau alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat di samping, huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Huruf lamnya terbaca dengan jelas. Bil ma'ruf, begitu. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, oh ini alif lam qamariyah, itu maksudnya sama saja. Bil ma'ruf. Nah, di sini ada huruf ra. Huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini namanya tanda baca dhammah. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu kita tebalkan, bil ma'ruf, ma'ruf. Nah, seperti itu. Kemudian ruf dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kemudian sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian di atas kita pertama kali berjumpa mad arid lis sukun, kita baca 2 harokat. Sampai ke bawah berjumpa dengan mad arid lis sukun harus kita baca 2 harokat semua. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah harus kita baca 4 semua, begitu. Harus konsisten dia. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf fa, kita baca bil ma'ruf. Jangan dibaca bil ma'rufi, jangan. Huruf fa-nya kita sukunkan atau kita matikan, kita baca bil ma'ruf. Kenapa kok begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita
berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih atau berwakaf nih tepat di huruf fa. Huruf fa kan tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf fa, maka huruf fa kita sukunkan atau kita matikan, sehingga kita baca bil ma'ruf. Nah, begitu. Kemudian huruf fa ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa fi fu, fa fi fu. Jangan pa pi pu, jangan, harus ada nafas yang mengalir. Fa fi fu af. Nih bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Begitu, ada nafas yang mengalir. Jangan dibaca bil ma'ruf. Nah, nggak ada aliran nafasnya, jangan, tapi harus bil ma'ruf begitu. Karena huruf fa salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka lebih utamanya itu kita berwakaf atau berhenti terlebih dahulu. Ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Bil ma'ruf. Berhenti dulu. Ambil napas, lanjut lagi bacanya. Wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya ini kita baca tabkhim, kita baca tebal. Ini lafaz Allah nih. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allah kita baca tebal. Sehingga kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi ditebalkan. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama tanda baca fathah yang dapat menyebabkan lafaz Allah dibaca tebal. Yang kedua adalah tanda baca dhammah, bentuknya itu seperti ini, yang dapat menyebabkan lafaz Allah dibaca tebal juga. Wallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi. Kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam yang berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Cara membaca huruf lamnya dibaca idgham nih. Karena huruf lamnya di sini kan tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini. Nah, begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu bima, ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Setelahnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bima ta'malu, lu dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dibaca panjang, sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian bir dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya bi dibaca panjang. Nah, kemudian pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro.
Kenapa huruf ro kita sukunkan? Jadi kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf ro tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Sehingga kita baca khabir, begitu. Jangan dibaca khabirun, jangan. Kemudian huruf ro-nya ini kan dia sukun sebab disukunkan. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ro yang sukun, kemudian sebelumnya ada huruf ya sukun. Nah, ini kan huruf ro ini tadi kedudukannya menjadi sukun karena disukunkan atau mati karena sebab dimatikan. Sebelumnya ada huruf yang memiliki sebelumnya ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada huruf ya sukun. Maka huruf ro-nya dibaca tipis, dibaca tarkik sehingga dibaca khabir. Nah, ditipiskan huruf ro-nya. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.